Badan dibuang di daerah Ngawi, kemudian kaki dibuang di daerah Ponorogo, dan kepala terakhir yang diketemukan itu ditemukan di Trenggalek. Jadi yang pertama ditemukan adalah badannya dulu, kemudian bagian kaki, dan yang terakhir adalah bagian kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tanggal 19 Januari 2025. Baru-baru saja ini. Di zaman yang sudah modern ini masih terjadi pembunuhan keji, yang mana setelah dibunuh, korban ini dipotong menjadi 3 bagian dan dibuang di 3 tempat berbeda. Gila, sadis ya. Pelakunya bernama Rohmat Trihartanto, seorang laki-laki berusia 32 tahun. Dia juga sebagai ketua ranting salah satu perguruan pencaksilat dan anggota LSM di wilayahnya. Sementara korban perempuan berusia 29 tahun dengan nama Uswatun Hasanah. Gimana ya mau ceritain ya? Jadi kalau kita baca beberapa fakta ya, saya coba rangkum sedikit fakta yang sudah ada di media gitu ya. Mereka berdua ini kalau bisa dibilang pacaran. Jadi setelah ketahuan si Anto, si pelaku ini mengaku bahwa mereka adalah pasangan suami istri siri karena si Anto sudah punya keluarga. Kemudian dari sini sudah ada kebohongan pertama yang menurutku ini bisa menjadi kerja polisi untuk lebih mencari tahu. Jadi menurut pengakuan si pelaku, kenapa dia sampai membunuh si korban, karena dia cemburu. Si korban ini ada hubungan dengan laki-laki lain, kemudian tapi si korban juga masih sering meminta duit ke pelaku. Nah, ini semakin berkembang karena pengakuan berikutnya adalah si korban itu sempat dimintai sama pelaku untuk menikah, tapi si korban tidak mau. Dan si korban katanya tidak mau karena dia tidak suka dengan anak dari si pelaku ini. Mungkin dari situ juga menjadi salah satu titik sakit hatinya ya. Ya, itu fakta yang ada juga yang disampaikan di berita. Nah, kembali ke cerita mengenai bagaimana dia membunuh si korban. Pelaku ini mengajak check-in di tanggal 19 dan menurut polisi kemungkinan mereka cekcok, kemudian si pelaku mencekik si korban sampai meninggal. Itu masih diperkirakan di tanggal 19 di tengah malam ya, setengah 12 malam gitu ya. Nah, si pelaku ini setelah membunuh korban, dia mengajak atau menghubungi keluarganya. Di videonya yang tersebar itu ada seorang pria yang duduk memang di depan teras gitu ya. Setelah si korban meninggal, si Anto ini memulai mutilasi dengan membagi 3 bagian tubuh si korban. Gila. Kepala sendiri, badan sendiri, dan kaki sendiri. Badan dibuang di daerah Ngawi, kemudian kaki dibuang di daerah Ponorogo, dan kepala terakhir yang diketemukan itu ditemukan di Trenggalek. Jadi yang pertama ditemukan adalah badannya dulu, kemudian bagian kaki, dan yang terakhir adalah bagian kepala. Jadi pembunuhan ini dilakukan di hotel, kemudian jenazah atau mayat si korban ini sempat dibawa ke rumah neneknya si Anto yang kosong. Di situ dari situ mereka mulai membuang 3 potongan tubuhnya korban bersama dengan kerabatnya itu ke 3 lokasi yang sudah saya sampaikan tadi. Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek. Menurut pengakuan si pelaku, jenazah korban ini dipotong dengan menggunakan pisau buah. Saya nggak habis pikir ya, kalau lihat video yang tersebar itu, begitu tenangnya dia membawa koper merah itu menuju mobil dan dinaikkan ke bagasi mobil. Kenapa bisa diketahui sama polisi? Karena pada saat dia membuang potongan tubuh yang pertama,
Itu polisi melihat mobil yang bolak-balik di sekitar lokasi berulang-ulang, sehingga ini menjadi salah satu petunjuk untuk polisi segera mendapatkan si pelaku. Kalau lihat dari proses pengakuan terencana, sehingga hukuman yang diberikan adalah tuntutan yang diberikan itu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sedih ya kalau kita lihat bagaimana bapak si korban mencoba tegar di video-video yang beredar di sosial media. Itu memang tatapannya kosong banget, sedih ya. Anaknya yang dibesarkan dibunuh seperti itu. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua sih sebenarnya, bahwa apapun itu cobalah diselesaikan baik-baik. Sampai membunuh, apalagi memutilasi, gimana tidak hancurnya hati orang tuanya yang membesarkan dari kecil gitu ya. Semoga si pelaku mendapat hukuman mati kalau saya. Sadis. Dia sampai berpikir untuk membunuh atau memotong tubuh korban dan dibuang di 3 tempat berbeda. Artinya dia sudah mempunyai rencana agar aksinya itu tidak ketahuan. Tapi sepandai-pandainya kita menyimpan kebusukan, pasti akan tercium juga. Oke, itu dari saya teman-teman. Nggak bisa bicara apa-apa. Tragis.